Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-temanku yang sedang menjalankan ibadah puasa, aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan aku doakan semoga teman-teman semua lancar dalam menjalankan ibadah puasanya hingga 1 bulan ke depan. Oke teman-teman, di video kali ini aku masih membawakan berita tentang updatean dari kasus kematiannya artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Sen, Por, dan Robert ini benar-benar lagi diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian. Dan mereka semua adalah orang-orang yang berpotensi kena pasal berlapis. Dan kalau Sen ini sudah pasti dikenakan pasal, yaitu pasal mengenai memberi kesaksian yang palsu. Jadi mari kita tunggu aja nih menjelang festival Songkran, apakah mereka ya di sekitar tanggal 13 atau 14 itu kan festival Songkran. Kata pengacara Kundecha ya, pengacara dari Ibu Panida, ibundanya Tengmo, bahwa semua pelaku, semua misteri kematian Tengmo ini akan terungkap dan pelaku akan ditangkap menjelang festival Songkran ini datang. Jadi kita lihat aja ya teman-teman, sampai di sebelum tanggal 14 atau tanggal 13, tanggal 14 April. Kalau membicarakan mengenai siapa tersangka, siapa yang salah, itu memang tidak ada habisnya. Karena mereka semua ini tidak mau mengungkapkan apa kejadian sebenarnya. Nah, di video kali ini aku tidak akan banyak membahas mengenai masalah tersangka ya, mereka yaitu Por, Robert, Gatik, atau apapun itu udah aku bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita fokus kepada sahabatnya Tengmo yaitu si Ana. Nah, kalau kemarin si Ana ini kan sudah melakukan atau mengumpulkan uang dari setiap orang-orang atau setiap artis. Jadi Ana ini adalah penggerak dari penggalangan dana dari mendiang Teng Monida. Nah, jadi dana ini dibagi di beberapa keperluan atau bantuan sosial. Nah, baru-baru ini si Ana ini membeli sebuah mobil ya, seperti mobil ambulan, mobil rescue gitu. Nah, ini dia teman-teman, mobilnya seperti ini. Jadi mobil ini digunakan untuk emergency rescue, yang dimana mobil ini akan digunakan untuk ya semacam mobil ambulan ya teman-teman, kalau ada orang-orang yang dalam keadaan darurat, kecelakaan, atau mungkin tenggelam lagi atau apapun. Pokoknya mobil ini digunakan untuk emergency rescue. Nah, ini mobilnya diatasnamakan atas nama mendiang Teng Monida, dan ini dilakukan oleh sahabatnya yaitu Ana. Nah, jadi Ana inilah yang mengatur, mengumpulkan dari semua dana-dana yang didedikasikan untuk mendiang Tengmo. Jadi dana-dana itu dipakai untuk apa-apa aja nih gitu. Kayak kemarin kan Ana sudah membelikan peti mati yang akan digunakan untuk mendiang Tengmo pada saat hari terakhir nanti sebelum dikremasi ya teman-teman. Peti matinya benar-benar eksklusif dan mahal. Dan duit yang dipakai untuk membeli peti mati ini didapat dari acara-acara reality show, acara-acara mengenai atau acara yang membahas mengenai Tengmo. Itu duitnya pure dikumpulkan untuk keperluan-keperluan seperti ini. Jadi benar-benar sahabat Tengmo ini ya, Ana, benar-benar luar biasa. Aku lihat dedikasinya dalam mengurusi semua dan mengkoordinasi apapun dari kematian Tengmo ini. Bukan dia ambil untung atau apapun ya teman-teman, tapi benar-benar luar biasa atas apa usaha yang telah dilakukan oleh Ana ini. Nah, di sini kita bisa benar-benar paham ya bahwa Ana ini benar-benar tulus. Ana mau rela capek-capek, rela meluangkan waktunya segala macam untuk mendiang Tengmo. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui kejadian-kejadian apa yang selama hidup Tengmo yang Tengmo pernah alami. Nah, ini aku akan urutkan. Di sini ada 7 kejadian yang pernah dialami Tengmo selama hidupnya. Itu merupakan sebenarnya Tengmo ini sudah beberapa kali mengalami, dia itu nyawanya terancam gitu ya teman-teman, mulai dari kecelakaan kayak gitu deh. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa-apa aja yang pernah terjadi, kejadian-kejadian penting yang dialami oleh mendiang Tengmo selama hidupnya. Yang pertama adalah Tengmo pada tanggal 6 April 2007. Nah, ini mendiang Tengmo pernah mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan wajahnya ini sebagian rusak teman-teman.
Maka dari itu, pada saat kecelakaan itu, Tengmo ini giginya sempat patah di beberapa bagian. Nah, itu sudah dibenerin ya teman-teman, udah divinir segala macam, udah bagus lagi. Dan Tengmo pun melakukan operasi plastik setelah kejadian ini untuk memperbaiki wajahnya yang rusak akibat kecelakaan mobil tersebut. Nah, ini kondisinya benar-benar parah saat itu. Nah, pada saat kejadian kecelakaan ini, Tengmo wajahnya dijahit sebanyak 140 jahitan. Nah, ini benar-benar lukanya sangat lebar dan parah ya teman-teman. Nah, dari kejadian kecelakaan ini, Tengmo Nida pada saat itu selama 2 bulan tidak ada di televisi, di media manapun. Jadi benar-benar fokus untuk pemulihan pasca kecelakaan mobil tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini yang dialami oleh mendiang Tengmo Nida. Pada bulan Juli tahun 2015 lalu, Tengmo Nida kedapatan meminum obat tidur secara berlebihan ya, kelebihan dosis. Ini dikarenakan dia sangat down ketika pada saat ini ya, pada tahun 2015, mendiang Tengmo berpisah dengan mantan suaminya yang bernama Tono. Jadi benar-benar dia merasa putus asa sehingga dia susah tidur dan dia merasakan depresi berat. Sampai mendiang Tengmo itu sampai akhir hayatnya itu ya, setelah kejadian dari 2015 ini tidak berhenti mengkonsumsi yang namanya obat depresi. Nah, barulah selama bersama Bert ya, selama 2 tahun belakangan ini itu mulai jarang mengkonsumsi obat depresinya itu. Nah, jadi di sini Tengmo bersama ayahnya pada tanggal 7 Julinya mengeluarkan pernyataan ke media bahwa dirinya sedang depresi berat, sedang sedih, sedang merasa down banget karena berpisah dengan mantan suaminya si Tono. Tapi tetap ya, ayah dari mendiang Tengmo Nida ini selalu setia menemani kemanapun Tengmo Nida pergi. Jadi bisa jadi salah satu alasan kuatnya Tengmo ini adalah karena ayahnya. Karena ayahnya inilah yang benar-benar sayangnya tulus kepada Tengmo. Dan kemudian baru si Bert. Dan kemudian yang ketiga itu pada akhir September 2020. Sekali lagi hatinya Tengmo ini hancur. Lagi-lagi Tengmo ini merasa sedih, yang teramat sedih dalam hidupnya. Yaitu mendiang Tengmo harus kehilangan sosok seorang ayah yang paling dicintainya. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat ini kondisi ayahnya ini. Detik-detik terakhir ya teman-teman, ini ayahnya mengidap penyakit kanker prostat. Nah, jadi karena penyakit itulah yang membuat ayahnya Tengmo ini meninggal. Ini ayahnya udah benar-benar kurus banget ya teman-teman. Di sini Tengmo benar-benar sedih banget sampai minum obat depresi segala macam. Pas ketemu Bert inilah Tengmo mulai berkurang ya dalam mengkonsumsi obat itu. Bukan berarti tidak mengkonsumsi lagi, tapi sudah berkurang dosisnya gitu. Karena pada saat mendiang Tengmo jenazahnya ditemukan, itu kan terdapat kandungan zat dari obat depresi yang dikonsumsi oleh Tengmo. Jadi Tengmo masih minum obat depresi ya hingga akhir hayatnya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini mulailah datang COVID. COVID datang di sini. Job Tengmo ini mulai sepi teman-teman. Namanya hidupan artis ya, kehidupan artis itu kan banyak keperluannya gitu, banyak cicilannya juga yang harus dibayar. Nah, itu tidak sebanding dengan pendapatannya Tengmo semasa COVID ini. Jadi Tengmo ini beralih profesi ya, selain jobnya ini udah mulai sepi, Tengmo ini jual baju teman-teman. Kayaknya dia mungkin di sini kayaknya dibantu sama Bert juga ya. Ya pokoknya Tengmo ini jual baju lah di stand-stand gitu. Nah, ini dia videonya. Nah, dikabarkan pada saat COVID ini kan job sepi. Nah, ayahnya juga kan meninggal gitu ya teman-teman. Jadi dia mempunyai hutang itu mencapai 10 bat gitu hutangnya. Dan itu udah berhasil dibayar oleh mendiang Tengmo karena hasil dari jualannya itu. Jadi jualannya itu kayaknya benar-benar booming ya, karena artis sampai terjun ke jalan langsung gitu. Jadi dari situ dia banyak mendapat keuntungan dan sehingga mendiang Tengmo ini bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, dari situlah si manajernya ini nih, menurut aku ya, si Gatik ini mulai bete, mulai semakin benci karena job dari Tengmo juga nggak ada kan. Dia kan butuh Tengmo karena butuh duit gitu. Karena Tengmo sekarang waktu itu nggak ada pekerjaan, jobnya sepi, ya jadi Gatik ini semakin benci gitu.
Ditambah ini kalau menurut aku ya teman-teman, jadi si Gatik itu sebenarnya nggak senang. Si Gatik itu menginginkan Tengmo ini meninggal. Karena apa? Karena kalau Gatik ini meninggal, dia udah tahu bahwa asuransi dari Tengmo ini akan jatuh ke anaknya apabila Tengmo meninggal. Itu yaitu asuransinya jatuh ke si Esther. Dan kemudian kalau misalnya Tengmo ini akan tetap hidup, sedangkan Tengmo ini kan sudah diwawancarai ya sama salah satu TV swasta di Thailand, itu dia bilang bahwa dia bersedia untuk mempunyai anak bersama Bert. Nah, jadi di situ teman-teman bisa paham. Ini menurut pemikiran aku ya teman-teman. Kalau sampai si Tengmo ini punya anak sama Bert, pasti anak yang diadopsinya ini, si Esther ini akan menjadi nomor 2 kan. Nah, tentulah anak asli atau anak yang benar-benar dari Tengmo inilah yang akan menjadi prioritas Tengmo dan Bert. Tapi sebelum jadinya anak, Tengmo ini sudah dibunuh duluan oleh Gatik dan kawan-kawannya ini gitu, melalui ya memang walaupun ini bukan pembunuhan yang berencana gitu ya, yang terencana, tapi kematian ini adalah yang diinginkan oleh Gatik juga. Karena ya itu aku bilang, kalau sampai Tengmo punya anak sama Bert, pasti anak yang diadopsinya itu, which is itu adalah si Esther ya, anak kandung dari si Gatik ini, akan menjadi nomor 2 gitu, nggak diprioritaskan lagi. Jadi lebih bagus udah deh mati aja gitu kan si Tengmo, biar hartanya nggak kemana-mana, kemudian biar nggak ada kecemburuan juga nantinya sama si Esther gitu kan, karena Esther pasti akan cemburu gitu kalau sampai mendiang Tengmo ini punya anak dengan Bert, karena apapun pasti akan diprioritaskan gitu kan anak dari Tengmo dan Bert ini gitu. Itu sih menurut pemikiran aku teman-teman. Dan ditambah job sepi dan udah sering mungkin ya ada percikan-percikan atau sakit hati sama mendiang Tengmo, yang membuat Gatik ini merasa benci, merasa dendam ataupun iri kepada Tengmo. Ya itulah teman-teman, sebenarnya banyak faktor ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Dan yang nomor 5 ini, Tengmo Nida baru saja menyelesaikan kuliahnya di University Rangsit selama 2,5 tahun dengan IPK yang beliau Tengmo Nida dapatkan yaitu 3,35. Nah, ini baru aja Tengmo Nida ini lulus pada tanggal 23 Januari tahun 2022 lalu. Nah, ini baru aja ya teman-teman, baru lulus kuliah Januari kemarin. Dan mendiang Tengmo ini merencana untuk melanjutkan kuliahnya hingga gelar master. Tapi sayangnya sebelum mendiang Tengmo Nida melanjutkan kuliahnya untuk mendapatkan gelar master, itu sayang sekali mendiang Tengmo Nida harus mengembuskan nafas terakhirnya di Sungai Chao Phraya. Oke, lanjut yang nomor 6. Setelah mendiang Tengmo Nida mengalami kecelakaan itu, kecelakaan mobil, itu kan mendiang Tengmo mengalami atau melakukan beberapa operasi wajah. Nah, diantaranya operasinya mungkin tidak berjalan dengan sempurna ya, tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan wajah Tengmo Nida ini susah untuk digerakkan. Maka dari itu dia sempat vakum beberapa saat, beberapa bulan dari media, dari televisi, dari semuanya, karena memang operasinya juga tidak berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi ya susah digerakin lah, area mulut segala macam itu tidak berfungsi secara sempurna. Dan akhirnya Tengmo mengumpulkan duit lagi untuk melakukan operasi selanjutnya lagi biar mukanya bisa normal kembali. Nah, kemudian lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini seperti yang aku bilang, ini adalah mendiang Tengmo ternyata sudah mengkonsumsi obat depresi itu selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi dia bilang Tengmo tidak bisa menghentikan obat depresinya ini karena memang sudah ketagihan untuk minum obat itu terus. Mungkin nggak tahu dia dalam kandungan obat itu ada apa ya teman-teman, sehingga mendiang Tengmo ini harus selalu mengkonsumsi obat depresi tersebut. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat. Dan buat teman-teman, sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat mengupdate konten-konten mengenai Tengmo Nida ataupun vlog-vlog lainnya, dan supaya kita bisa lebih kenal lagi. Dan makasih teman-teman yang udah menonton. Aku pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.